Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, anak-anakku sekalian, siswa SMA Negeri 3 Kota Sukabumi yang Bapak banggakan. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali dalam materi lanjutan sosiologi kelas 12 semester yang kelima ini atau semester ganjil. Pada materi-materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang bentuk perubahan sosial, tentang teori-teori perubahan sosial. Hari ini kita akan mencoba menggali bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial itu. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial atau yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial ini. Faktor penyebab perubahan sosial itu nanti kita bagi dua. Yang pertama ada faktor perubahan secara internal atau dari dalam masyarakat, artinya yang mempengaruhi perubahan itu dari dalam masyarakat itu sendiri. Dan bagian yang kedua nanti ada faktor penyebab perubahan sosial yang berdasarkan atau yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti kedua faktor ini, ya, bagian-bagiannya kita akan jelaskan di video selanjutnya. Kita lihat selanjutnya bagaimana faktor-faktor penyebab perubahan sosial itu. Ya, ada faktor yang dari dalam masyarakat, yang kedua dari luar masyarakat. Faktor yang menyebabkan perubahan dari dalam masyarakat itu sendiri, yang pertama bertambah berkurangnya penduduk. Ini berkaitan dengan demografi, lahir, mati, dan perpindahan. Tentu saja jika terjadi kelahiran, kemudian kematian dan perpindahan, maka akan terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah penemuan baru. Nah, penemuan baru atau disebut dengan inovasi itu dibagi menjadi discovery dan invention. Discovery itu adalah penemuan yang betul-betul baru. Dan invention adalah penemuan yang bersifat pengembangan selanjutnya. Bagaimana orang-orang sekarang dengan HP-nya, gadgetnya dikembangkan, itu invention. Sementara penemu telegraf dulu adalah dia discovery. Selanjutnya yang ketiga adalah konflik atau pertentangan di dalam masyarakat. Pertentangan antar kelompok misalnya dan lain sebagainya menjadikan perubahan sosial. Dan terakhir yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, ini faktor internal, konflik, penemuan-penemuan baru, kemudian pemberontakan atau revolusi. Di Indonesia juga pernah terjadi revolusi. Nah, ini faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama bagaimana masuknya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, sekarang dengan masuknya teknologi itu semakin canggih, maka kebudayaan orang lain juga masuk. Contoh bagaimana kita sekarang terjadi demam Korea di Indonesia, termasuk makanan, pakaian, dan lain sebagainya masuk ada di negara kita. Yang keenam, ya, lingkungan alam fisik. Ini faktor eksternal. Jadi kalau terjadi perubahan lingkungan alam fisik, misalnya terjadi bencana, ya, banjir, tsunami, ini juga akan merubah orang kehilangan harta, harta benda, keluarga, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang ketujuh, adalah terjadinya peperangan. Peperangan yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan di dalam
eh, penduduk itu sendiri. Indonesia telah terjadi peperangan. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, demikian tadi kita telah belajar bersama mengenai faktor penyebab perubahan sosial, baik dari dalam masyarakat atau faktor intern, kemudian faktor penyebab perubahan sosial dari luar masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan Anda semua bisa menganalisis berbagai kejadian yang aktual yang terjadi akhir-akhir ini yang menjadi penyebab perubahan sosial itu sendiri, sehingga Anda bisa menerapkan konsep atau teori yang sudah kita pelajari ini dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa melihat bagaimana terjadinya faktor penyebab perubahan dari dalam masyarakat ataupun faktor penyebab dari luar masyarakat. Selamat belajar di rumah masing-masing dan tetap menjaga protokoler kesehatan agar kita semua bisa terjaga dari segala penyakit yang tidak kita inginkan. Dan kita berharap mudah-mudahan semoga pandemi yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan ini segera berakhir, dengan harapan kita bisa bertemu, bertatap muka seperti biasa di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi yang sangat kita cintai ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.